Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final PBL saya yang berjudul Perencanaan Pemasangan Sistem PLTS Atap pada Rumah Kontrakan 25B atau rumah kontrakan saya sendiri. Di sini saya dengan nama Fikri Alpuja Sinaga dengan NIM 2304025. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, kita tahu sendiri kebutuhan energi listrik itu kan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologinya. Nah, jadi intinya di sini kita membutuhkan energi yang hemat, gampang didapatkan, dan murah untuk dikelola atau berkelanjutan. Nah, di sini salah satunya itu bisa jadi itu adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi foton dari cahaya matahari. Nah, di sini ada rumusan masalah yang dimana itu bagaimana kondisi atap bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan panel, bagaimana kondisi sistem kelistrikan pada rumah tersebut, berapa besar kebutuhan energi listrik, dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penulisan analisis ini. Nah, yang pertama itu menganalisis posisi area atap bangunan, mengetahui kondisi sistem kelistrikannya, menghitung kebutuhan energi listrik dari kontrakan tersebut, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke bagian analisis kondisi bangunan dari rumah kontrakan tersebut. Nah, yang pertama itu ada analisa lokasi pemasangan panel surya. Nah, bisa kita lihat foto dari kontrakan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat ya dari analisis di sini, atapnya itu sedikit miring, tapi tidak terlalu miring, sekitar 20 derajat lah sistem kemiringannya. Nah, ini memungkinkan karena kita lihat sendiri tidak ada shading ya atau penghalang apapun pada atapnya. Jadi rumah ini cukup layak untuk dianalisis. Nah, pertama itu ada analisa bayangan. Nah, analisa bayangan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat objek di sekitar bangunan pada kontrakan tersebut. Nah, berdasarkan hasil observasi lingkungan di sekitar kontrakan rumah tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat bangunan tinggi di sekitar di rumah, di depan rumah, di samping maupun di belakang yang dapat menimbulkan shading atau bayangan. Dan ada juga tidak terdapat pohon atau vegetasi besar di sekitar bangunan atau di sekitar rumah kontrakan tersebut. Dan tidak terdapat peralatan utilitas pada atap seperti tangki air atau unit outdoor AC yang dapat mengurangi area pemasangan panel. Nah, jadi kondisi tersebut, area atap ini relatif bebas dari bayangan pada rentang waktu operasional panel surya, yang dimana itu rentang antara 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau ya 3 sore. Nah, di sini ada analisa struktur atap itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita analisis dari jenis rangka atapnya. Nah, kebetulan pada rumah tersebut kondisi rangka atapnya itu menggunakan kayu dan jenis penutup atapnya itu menggunakan seng gelombang dengan kemiringan atap lebih kurang dari 20 derajat. Nah, di sini seng gelombang itu merupakan material penutup yang relatif ringan dan umum digunakan pada bangunan rumah sederhana. Nah, namun rangka atap yang menggunakan material kayu memiliki keterbatasan dalam menahan tambahan beban. Nah, terutama apabila kondisi kayu tersebut telah mengalami penurunan kualitas. Nah, kebetulan pada rumah ini kondisi atapnya itu kan sudah lama, jadi kayunya itu mungkin agak keropos jika dipasangkan panel atau menambah beban pada atapnya. Jadi kita bisa melakukan renovasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan atau instalasi PLTS pada rumah kontrakan ini. Nah, sebagai gambaran saja, satu modul panel itu kan umumnya beratnya itu sekitar 18 sampai 22 kg. Nah, sedangkan sistem rangka pemasangan panel dapat menambah beban sekitar 3 sampai 5 kg per modulnya. Nah, jadi dengan demikian total beban tambahan yang dapat ditopang dari atap tersebut sekitar 21 sampai 27 kg untuk setiap modul. Nah, saya tidak yakin untuk rangka kayu yang sudah keropos seperti ini bisa menahan beban seperti itulah untuk waktu yang lama. Nah, selanjutnya dari perhitungan luas atap potensialnya. Nah, di sini perhitungan luas atapnya itu menggunakan perangkat lunak dari Google Earth dengan memanfaatkan fitur pengukuran atau measurement tool. Nah, bisa kita lihat ya, keliling dari atapnya itu sekitar 18,36 meter dan luas dari area yang berpotensi dijadikan bagian dari PLTS itu sekitar 17,91 meter kuadrat. Nah, berdasarkan hasil pengukuran pada citra satelit,
atau dari Google Earth tadi diperoleh nilai yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, jadi nilai luas tersebut merupakan luas proyeksi horizontal atap yang terlihat dari citra satelit. Nah, karena atap memiliki kemiringan sekitar 20 derajat, maka luas permukaan atap sebenarnya itu sedikit lebih besar dibandingkan dari proyeksi dari Google Earth tersebut. Nah, jadi kita bisa ketahui rumusnya, luas atap sebenarnya itu sama dengan luas atap dari proyeksi Google Earth dibanding dengan cos pi atau 20 derajat. Nah, cos pi dari 20 itu kan 0,94 dan luas proyeksi tadi 17,91 kita bagikan jadi 19,5 meter kuadrat. Nah, jadi luas area atap yang berpotensi digunakan untuk pemasangan panel surya itu sekitar 19,5 meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada analisis sistem kelistrikan pada rumah tersebut. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan persyaratan sistem kelistrikannya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan pada rumah ini, rumah kontrakan tersebut bahwa merupakan jenis pelanggan dari PLN yang bersifat pelanggan rumah tangga atau R. Nah, sistem kelistrikan yang digunakannya adalah sambungan listrik satu fasa seperti biasa pada rumah tangga umumnya, dan daya listrik yang terpasang pada bangunan tersebut dilihat dari meteran itu sebesar 1300 volt ampere. Nah, dengan daya yang tersambung tersebut, maka kapasitas sistem PLTS atap yang dapat dipasang secara teoritis itu dapat mencapai hingga 100% dari daya tersebut, yaitu sekitar 1300 watt peak atau 1,3 kilowatt peak. Nah, selanjutnya ada data pemakaian dari berdasarkan tagihan PLN. Nah, di sini bisa kita lihat tercatat nilai stand meter awal dari kontrakan tersebut sebesar 32.211 kilowatt hour dan stand meter akhirnya itu sebesar 32.364 kilowatt hour. Nah, jadi bisa kita simpulkan pemakaian listrik selama 1 bulan tinggal dikurangi jadi 147 kilowatt hour. Nah, jika dirupiahkan 147 kilowatt hour ini itu sebesar, jika tarif listriknya itu ya 1.444 kilowatt hour per kilowatt hour, maka estimasi biaya listrik per bulannya itu sekitar 212,266 per bulan. Itu harga yang harus dibayarkan pada pemakaian listrik berdasarkan tagihan PLN-nya. Selanjutnya, analisis dari kebutuhan beban listrik. Nah, ini berdasarkan pengukuran atau perhitungan dari manual. Nah, di sini rumah kontrakan ini berisi 6 orang yang menggunakan peralatan elektroniknya berbeda-beda. Di sini ada cas HP 90 watt, pemakaiannya 2 jam, yang cas HP kedua itu 25 watt, pemakaian lebih kurang 2 jam, dan seterusnya lah. Nah, jika di total-total semua, maka total energi hariannya itu bisa mencapai 5.954,5 watt hour per harinya. Nah, jadi, jika dikonversi ke bulanan, maka bisa mencapai pemakaian per bulannya itu lebih kurang 178,5 kilowatt hour. Nah, di sini ada desain teknik sistem PLTS. Nah, yang pertama ada menghitung energi harian siang. Nah, konsumsi energi listrik rumah berdasarkan data bulanan adalah sebesar 178,5 kWh, itu dari tagihan PLN ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan energi listrik rata-rata per hari dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini rumusnya ada energi harian sama dengan energi bulanan per 30 atau bulan ya. Sama dengan tadi pemakaiannya 178,5 dibagi 30 sama dengan 5,95 kWh per hari. Nah, di sini karena saya sendiri atau penulis tidak sempat untuk menghitung pemakaian energi di siang hari, maka diasumsikan itu dari 60% konsumsi energi harian itu digunakan pada siang hari. Nah, jadi energi siang itu sama dengan 60% dikali dengan energi harian tadi. Hasilnya 3,57 kW per hari. Nah, yang kedua ada menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap. Nah, kapasitas optimal sistem PLTS atap ini ditentukan berdasarkan kebutuhan energi listrik siang hari dan potensi energi listrik yang dapat dihasilkan oleh sistem PLTS. Nah, rumus yang digunakannya itu merupakan kapasitas optimal sama dengan energi siang dibagi dengan PV out harian. Nah, berdasarkan potensi energi surya di Kota Medan, yang dimana rumah kontrakan ini berlokasi di Kota Medan, nilai PV out rata-ratanya itu sekitar 4,2 kWh atau kilowatt peak per hari. Nah,
maka kapasitas optimal sistem PLTS yang bisa dibangun atau diinstalasi adalah 3,57 per 4,2 sama dengan 0,85 kilowatt peak. Nah, selanjutnya ada menghitung daya puncak sistem. Nah, di sini untuk rumus yang digunakannya yaitu daya puncak sama dengan kapasitas optimal ditambah dengan kapasitas optimal dibagi dengan rugi sistem. Nah, rugi sistem ini diasumsikan sebesar 20%. Nah, jadi daya puncaknya itu sebesar 1,02 kWp. Nah, selanjutnya ada proses memilih modul surya dan dihitung luas area efektif. Nah, di sini bisa kita asumsikan spesifikasi umum modul surya yang umum digunakan itu merupakan monokristalin dengan daya maksimumnya itu 450 watt peak. Nah, untuk efisiensi modulnya itu sekitar 20% dan luas modulnya itu sekitar 2,205 meter kuadrat. Nah, jadi jumlah modul surya yang dibutuhkan dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, di sini ada jumlah modul sama dengan daya puncak per daya modul. Nah, daya puncaknya tadi kan 1,02 dibagi dengan daya modulnya atau 450 watt peak sama dengan 2,27 modul. Jadi jika dibulatkan hasilnya kita membutuhkan 3 modul surya untuk rumah kontrakan ini. Nah, untuk total kapasitas sistemnya 3 dikali dengan daya modul hasilnya 1350 watt peak atau 1,35 kilowatt peak. Nah, untuk luas area yang dibutuhkannya itu 3 kali 2,25 sama dengan 6,62 meter kuadrat. Nah, sedangkan luas atap yang berpotensi tadi itu adalah 19,05 meter kuadrat. Nah, jadi sehingga area pemasangan dari PLTS ini cukup layak lah atau sangat mencukupi. Nah, selanjutnya itu ada proses memilih inverter sesuai daya. Nah, jadi pemilihan inverter harus mempertimbangkan kapasitas sistem PLTS-nya. Nah, jadi tadi kan rumah ini memiliki daya listrik sebesar 1300 volt ampere. Nah, jadi kapasitas dari inverter tidak boleh melebihi dari tersebut. Nah, jadi tipe inverter yang dipilih itu merupakan tipe on-grid atau tipe yang terhubung ke PLN ya. Terus kapasitasnya itu 1 kW, efisiensinya sekitar 97%, dan tegangan input DC-nya itu 120 sampai 450 volt. Nah, ini ada single diagram. Ini dikutip dari Google atau dari Google. Ini merupakan ilustrasi di single line diagram pada rumah ini jika dipasangkan PLTS atap. Nah, selanjutnya ada spesifikasi dari komponen. Nah, seperti kita tahu tadi ya, tipenya itu monokristalin, daya maksimum 450 dan sebagainya. Untuk inverter juga sudah dibahas. Nah, selanjutnya ini ada pertimbangan peletakan panel surya. Nah, yang pertama ada sistem mounting. Nah, jadi, pada rumah ini kan jenis atap yang digunakannya itu merupakan seng gelombang dengan kemiringan sekitar 20 derajat. Nah, untuk kemiringan 20 derajat ini itu sudah cukup baik untuk pemasangan panel surya karena dapat membantu proses pembersihan alami air hujan serta meningkatkan penerimaan radiasi matahari. Nah, berdasarkan orientasi bangunannya, sisi atap rumah itu terdiri dari sisi teras yang menghadap ke barat dan sisi belakang menghadap ke timur. Pada kondisi ini, panel surya dapat dipasang mengikuti kemiringan atap yang sudah ada tanpa perlu menggunakan struktur tambahan untuk mengubah sudut kemiringan panel. Nah, untuk sistem mounting yang digunakan itu sendiri adalah roof mounting system untuk atap seng, yang dimana rangka panelnya itu dipasang menggunakan bracket dan rel aluminium yang dikaitkan pada rangka atap. Nah, jadi sistem ini dipilih karena memiliki konstruksi yang ringan, tahan terhadap korosi, serta mudah dipasang pada atap seng gelombang yang dimana rumah yang ada. Selanjutnya ada sudut kemiringan panel. Atap rumah yang dianalisis memiliki kemiringan sekitar 20 derajat, sehingga panel surya dapat dipasang langsung mengikuti kemiringan atap tanpa memerlukan struktur tambahan untuk mengubah sudut panel. Nah, kemiringan dari 20 derajat ini itu sudah cukup baik untuk memperoleh radiasi matahari dari sepanjang tahun atau sepanjang bulan, sepanjang hari gitu. Selanjutnya ada sudut azimut. Nah, sudut azimut menunjukkan arah orientasi panel terhadap matahari. Nah, secara teoritis, orientasi terbaik panel di wilayah Indonesia adalah menghadap utara dan selatan, karena posisi matahari bergerak di sekitar garis khatulistiwa. Namun,
Berdasarkan kondisi rumah yang dianalisis, tidak terdapat sisi atap yang menghadap ke utara dan selatan. Ya, betul, karena rumah ini diapit oleh dua rumah kontrakan lainnya, sehingga tidak ada sisi yang menghadap ke utara ataupun ke selatan. Nah, jadi itu sisi terasnya itu menghadap barat dan sisi belakangnya itu menghadap timur. Nah, dalam perencanaan ini, panel direncanakan dipasang pada sisi timur karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, panel akan menerima radiasi matahari sejak pagi hingga menjelang siang. Lalu, temperatur panel pada pagi hari lebih rendah dibandingkan efisiensi panel itu lebih baik. Yang ketiga itu risiko bayangan dari bangunan sekitar biasanya lebih kecil pada pagi hari. Nah, dengan demikian, orientasi timur masih cukup baik untuk sistem PLTS skala rumah tangga pada rumah kontrakan ini. Nah, selanjutnya ada analisis finansial. Nah, ini ada estimasi biaya atau RAB ya, yang dimana itu yang pertama ada modul suryanya itu untuk 3 unit, biasa untuk estimasi biayanya sekitar 7.500.000. Nah, yang kedua itu inverter on grid 1 kW, biayanya 4 juta, struktur mountingnya itu 2 juta, kabel dan proteksi 1 juta, instalasi dan aksesorisnya atau yang lainnya itu sekitar 1.500.000. Nah, jadi untuk total investasi yang digunakan pada rumah kontrakan ini untuk instalasi PLTS itu sendiri sekitar 16 juta. Nah, selanjutnya itu ada analisa penghematan energi. Nah, kapasitas sistem PLTS yang dirancang itu sekitar 1,35 kW peak. Nah, dengan asumsi potensi radiasi matahari di Medan itu sekitar 4,5 jam matahari efektif per hari. Nah, maka produksi energi hariannya itu sekitar 6,07 kilowatt hour per hari. Untuk per bulannya itu 182 kilowatt hour per bulan. Produksi energi seperti ini mendekati konsumsi listrik rumah yaitu sekitar 178,5 kW per bulan. Nah, jadi sehingga sistem PLTS ini berpotensi memberikan penghematan energi listrik yang cukup signifikan. Nah, jika tarif listrik dari rumah tersebut atau rumah kontrakan ini sekitar 1044 per kWh, maka estimasi penghematan biaya listrik per bulannya itu sekitar 182 kWh dikali dengan 1.404 sama dengan 262.808 per bulannya. Nah, jadi jika dihitung dalam 1 tahun, potensi penghematannya dapat mencapai sekitar 3.153.696. Nah, selanjutnya ada dokumen studi kelayakan. Nah, dari aspek teknis, luas atap dari rumah yang dianalisis itu sebesar kurang lebih 19,05 meter kuadrat. Nah, sangat mencukupi untuk pemasangan 3 modul surya dengan kebutuhan area yang hanya sekitar 6,62 meter kuadrat. Nah, keminerangan atapnya kan sekitar 20 derajat dan kondisi lingkungan yang bebas bayangan juga mendukung kinerja optimal sistem. Nah, jadi meskipun demikian, karena struktur atapnya menggunakan rangka kayu, diperlukan pengecekan atau penguatan tambahan agar mampu menahan beban panel secara aman. Nah, selanjutnya ada dari aspek energi. Sistem PLTS ini dengan kapasitas sekitar 1,35 kW peak mampu menghasilkan energi sekitar 182 kWh per bulan. Nah, yang hampir sama dengan kebutuhan listrik rumah tangga tersebut atau rumah kontrakan tersebut sebesar 178,5 kWh per bulannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kebutuhan energi listrik dari rumah kontrakan tersebut itu digunakan pada siang hari. Nah, selanjutnya dari aspek ekonomi. Nah, biaya investasi awal dari pemasangan PLTS itu sekitar 16 juta dan dapat memberikan penghematan listrik sebesar 3 juta sekitar 3.100.000 per tahunnya. Nah, dengan demikian, sistem dari PLTS ini memiliki potensi pengembalian investasi dalam jangka waktu yang panjang, serta mampu mengurangi ketergantungan dari rumah kontrakan tersebut terhadap listrik dari PLN. Nah, sekian dari hasil presentasi atau penjelasan dari perencanaan pemasangan sistem PLTS atap pada rumah kontrakan 25B atau rumah kontrakan saya sendiri. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Fikri Alpujan Sinaga dengan NIM 2304025, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.